Sahabat budaya Lamang Tapai, cemilan khas Sumatera Barat memiliki rasa manis dengan sedikit aroma fermentasi. Hidangan ini biasanya hadir dalam momen spesial seperti Idul Fitri, pernikahan, pesta adat atau khitanan. Selama Ramadan, Lamang Tapai juga dijual sebagai takjil berbuka puasa. Cara menikmatinya beragam, bisa dengan mencampur lamang dan tapai seperti kolak atau mencelupkan irisan lamang ke dalam tapai. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya,
Saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP we sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawang, engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je tuma ko media sosial dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Ya rega hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi tu bisa sapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin ni. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilannya Ya. magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Malabiri memang tongi tulolonna Sulawesi. Malabiri memang tongi tulolonna Sulawesi. Mak baju bodo mangingking li pasabena. Baju bodo kasa eja lipasa pecura laba. Baju bodo kasa eja lipasa pecura laba. Bunga ni guba tak dongkori simbolena. Soe-soe na liman na angka-angka na bangkena. Soe-soe na liman na angka-angka na bangkena. King-king lipa na sake kana ngini cini. Tunairi kana-kana tutuiri panggaukan. Tunairi kana-kana tutuiri panggaukan. Mabaji ampe alusuri panggaukan. Baju bodo kasa eja lipasa pecura laba. Baju bodo kasa eja lipasa pecura laba. Bunga ni guba tak dongkori simbolena. Soe-soe na liman na angka-angka na bangkena. Soe-soe na liman na angka-angka na bangkena. King-king lipa na sake kana ngini cini.
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi menyapa untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Kali ini dalam program acara kita yaitu Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Apa kabar untuk Anda yang saat ini baru bergabung dengan kami di program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai? Kita undang partisipasi untuk sahabat budaya yang ingin meramaikan program acara kita di 0811 400 9250. Oke. Topik kita kali ini ya, ini terkait dengan PHK. Jadi jika Anda di PHK, apa rencana Anda ke depan? Saya hadirkan dulu agenda settingnya seperti ini ya, sahabat budaya terkait dengan PHK. Oke. Oke, sahabat budaya, informasinya seperti ini. Berdasarkan hasil evaluasi internal perusahaan Perumda Air Minum PDAM Makassar rencananya akan merumahkan ratusan pegawainya. Respon terhadap beban keuangan di internal perusahaan yang dinilai tidak seimbang dengan kapasitas pelayanan, Perumda Air Minum PDAM Kota Makassar rencananya akan merumahkan sekitar 400 pegawai. Dalam keterangan resminya, pelaksana tugas PLT Direktur Utama PDAM Makassar Hamzah Ahmad menjelaskan bahwa keputusan ini berdasarkan atas evaluasi rasio ideal antara jumlah pelanggan dan jumlah karyawan. Menurutnya standar pelayanan 5 pegawai idealnya melayani 1000 pelanggan. Oh, seperti itu. Nah, sahabat budaya, 0811 400 9250 silakan yang ingin menanggapi topik kita. Jadi misalkan nih, jika Anda di PHK atau putus hubungan kerja ya sahabat budaya, apa rencana Anda ke depannya? Oke. Jadi jika Anda di PHK, rencana ke depannya apa? Apakah Anda membuat usaha atau mungkin Anda istirahat dulu atau kayak gimana? Kita undang partisipasi Anda di 0811 400 9250. Mungkin ada tanggapan dari sahabat budaya yang saat ini mendengarkan program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Boleh dong sahabat budaya yang ingin meramaikan program acara kita. Jika Anda di PHK, apa rencana Anda ke depan? Seperti yang terjadi pada yaitu PHK massal PDAM Makassar. Sudah tepatkah pengurangan pegawai? Solusi efisiensi di PDAM Makassar. Untuk Anda nih sahabat budaya, bagaimana Anda menanggapi jika Anda di PHK? Rencana Anda ke depan seperti apa? Ya, ditunggu atensi Anda. Sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk pendengar kita yang saat ini biasanya mendengarkan program acara Bari Basa. Selamat pagi untuk ada Bunda Sofi di Pau-Pau, apa kabar? Pak Hamzah yang ada di Pampang, apa kabar? Pak Umar bersama Ibu Nursia, gimana kabar tak hari ini? Sehat Jiki? Ada juga yang biasa partisipasi, Pak Wahyu yang ada di Goa, Pak Asis yang ada di Maros, Pak Saleh yang ada di Rapokaling, Deng Saleh yang ada di Macini. Ada juga siapa ini? Ibu Fatma yang ada di Goa, oke. Ibu Nur Intan di Takalar. Ada siapa lagi? Ibu Nur yang ada di Maros, oke. Pak Asis di Maros, Pak Mustahan yang ada Cendrana Maros juga. Selamat pagi, apa kabar? Opa Is yang ada di Todopuli. Mungkin saat ini Opa Is lagi on the way, tahu wah. Hati-hati di jalan Opa Is.
Pak Ismail yang ada di Antang juga, selamat pagi Pak Ismail. Pak Jono yang ada di Barukang, apa kabar Pak Jono? Gimana kabar ini, sehat Jiki? Selamat menjalankan aktivitas Pak. Ada siapa ini lagi? Ada Ibu Lumut tahu yang ada di Tarakang. Ibu Sumi juga, Ibu Sumi Ding Lukmu yang ada di Pepabri. Pokoknya semuanya Mi. Ya, partisipasi Meki di 0811 400 9250. Bagaimana tanggapan Tak ya kira-kira jika terjadi PHK pada diri Anda? Apa yang Anda lakukan ke depannya? Oh, oke. Ditunggu atensi Anda 0811 400 9250.
Taina ja antuna laron rambut tayang, taina ja kapang larung tulang ikan. Tina ja tula jameng, tina ja na kiamat. Elon nu lampa andi, belari nake, era mi mage, alat na nyawan. Ingka pun na simpung to jangan aneh. Ni carita loko tina rapangku. Ingka pun na simpung to jangan aneh. Ni carita loko tina rapangku. Tina to jenruana, batinu amat risi. Tina to jenruana, batinu amat risi. Ingkana ke andi burane tonja, alampa ko pace amantang ko siri. Ingkana ke andi burane tonja, alampa ko pace amantang ko siri. Mananu lampari nake andile, mananu poko pangairi kodong, manata sirurungan talasata. Pena jana tahinan ilo dinake. Gasinu kana kalenu andile, tunggalako masaro kanan barat nukana kalenu baule. Tena ruang nu sayang salah ko andi. Jai jibau, jai rapanu. Tia ko andi, tia ko sayang, baca pak dudu. Barantina jaku tulis salasa, tina jakapang. Baran aku muntulut tonjatene, mana tak kau. Taina ja antuna laron rambut tayang, taina jakapang larung tulang ikan. Tina jatula jameng, tina jana kiamat. Elon nu lampa andi, belari nake, era mi mage, alat na nyawan. Mananu lampari nake andile, mananu boko pangairi kodong, manata sirurungan talasata. Tena jana tahinan ilo dinake. Gasinu kana kalenu andile, tunggalako masaro kanan barat nukana kalenu baule. Tena ruang nu sayang salah ko andi. Jai jibau, jai rapanu. Tia ko andi, tia ko sayang, baca pak dudu. Barantina jaku tulis salasa, tina jakapang. Baran aku muntulut tonjatene, mana tak kau. Taina ja antuna laron rambut tayang, taina ja kapang larung tulang ikan. Tina ja tula jameng, tina jana kiamat. Elon nu lampa andi, belari nake,
era mi mage alat nganyawan. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat budaya masih dalam program acara kita Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Jadi solusi jika di PHK nih, apa rencana ke depan gitu sobat budaya? 0811 400 9250 ya, ini terkait dengan agenda setting kita di mana guna untuk efisiensi anggaran nih sahabat budaya. Iya, sudah tepatkah pengurangan pegawai solusi efisiensi di PDAM Makassar? Silakan untuk Anda yang ingin menanggapi topik kita ya di pagi hari ini di acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Mungkin Anda punya pendapat terkait dengan pembahasan kita dari agenda setting maupun topik kita pada pagi hari ini di program acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saat ini mungkin Anda tengah disibukkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama. Semoga saja kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan dimudahkan dilancarkan segala halnya, selesai pada hari ini juga. Kalau aktivitas hari ini memang harus diselesaikan pada hari ini. Kalaupun mungkin aktivitas yang harus banyak gitu ya, bisa tunjukin tuh simpan-simpan. Tapi kalau bisa diselesaikan hari ini, jangan simpan-simpan, harus diselesaikan sahabat budaya.
Oke, 0811 400 9250. Silakan untuk Anda yang ingin meramaikan program acara Bari Basa untuk program acara kita pada pagi hari ini. Oke, 0811 400 9250. Kayaknya ini ada bermasalah. Kapan dengan teleponnya kita? Oke, bisa diulang, bisa dicoba kembali sahabat budaya ya. 0811 400 9250. Oke, 0811 400 9250, silakan ya. Ini kayaknya sudah tersambung ya sahabat budaya. Untuk Anda yang ingin meramaikan program acara kita, acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai, silahkan. Terkait dengan jika Anda di PHK, apa rencana Anda ke depan? Karena atau mungkin solusi dari PHK seperti apa kalau menurut versi Anda? Karena kita tahu ya, untuk agenda setting pada hari ini terkait dengan efisiensi dari PDAM yang harus PHK ya para pegawainya. Ada sekitar berapa tadi ya? Ratusan gitu sahabat budaya. 0811 400 9250, ditunggu atensi Anda. Nasumong balakandi sa barota tanga hingga pole membali.
kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya. Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya. Kenapa? Kan kamu biasanya puasa, nanti nggak bisa makan kita. Oh iya, terus kapan dong? Minggu aja deh, gimana? Jangan, emang kamu nggak ke gereja? Izin sekali gak apa-apa kali. Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah. Terus? Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan. Oke, let's go. Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, masih dalam program acara kita Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kenapa ini yang biasa nelpon pagi-pagi tidak ada semua ini kabar-kabarnya? Ada apa ini? Apakah telepon saya bermasalah atau mungkin jaringan yang bermasalah atau kayak gimana nih sahabat budaya? Yang jelas pagi hari ini silakan yang ingin meramaikan program acara kita, tapi kita baca dulu kabar Anak Pro 4. Sahabat budaya, Pak Juno sabar dulu ya. Kita baca dulu kabar Anak Pro 4. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, manggulu merupakan makanan khas Sumba yang sekilas tampak seperti dodol. Makanan ini terbuat dari campuran pisang dan kacang tanah. Lalu dibungkus daun pisang kering agar tahan lama. Pisang yang digunakan umumnya kepok kuning, kepok putih, tanduk, dan nangka. Kabarnya manggulu termasuk makanan favorit prajurit Belanda di masa penjajahan dulu. Selain karena rasanya manis, alami, dan bisa menjadi penunda lapar, manggulu juga mudah dibawa kemana-mana. Demikian Kabaratna Pro 4.
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Dan kembali kita buka 0811 400 9250. Halo Bari Basa, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jono. Waalaikumsalam. Salah, Mana suara aku ini tidak ada ini. salah naik. Gimana ini? Maaf. Nah, ini yang saya kasih naik tuh anunya, volumenya telepon biasa padahal astaga ya Allah. Si salah. Ini masih pagi-pagi soalnya. Agak ini Kak kurasa agak blank. Baru mandi kapan? Mandi Kak dari jam 3. Cepatnya. Ya iyalah, namanya orang masuk subuh kan. Pagi kalau jam 3 itu bangun maki mandi. Sudah itu siap-siap maki berangkat sebelum jam 4. Apa aja. Iya tahu. Bisa kayak begitu Om John. Iya. Kalau Om John lain lagi tahu kelebihannya. Nih Om John, saya bisa mandi jam 3. Kalau Om John bisa mandi jam 11 malam. Tergantung dari keadaan. Keadaan apa dulu panas saya. Tergantung dari situasi dan kondisi deh. Betul Iya. tahu cocok ya. Saya nak mau tanya kira apa itu kondisi. Jadi ini kita bahas ini Om John ini terkait dengan efisiensi PDAM Makassar yang katanya nanti ada PHK massal gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan apa ini bagusnya ini rencana ke depannya, tapi bagaimana ini dulu pendapat tentang terkait PHK massal ini guna efisiensi anggaran? Iya. Saya kira tidak apa-apa. Apanya? Saya setuju. Setuju dengan? Ya. Untuk efisiensi itu. Supaya juga tapi ada pengaruhnya tidak dengan pembayaran PDAM? Iya, dan tahun ini juga mudah-mudahan pembayaran PDAM juga turun. Iya kan? Iya. Ya, daripada memang karyawan atau pegawai menumpuk saja, kurang kerja, Iya. tapi selalu terima gaji tiap bulan, Iya. itu kan namanya pemborosan anggaran. Iya. Kurang kerja, tapi dapat gaji, ya lebih baik dirumahkan saja. Begitu, Di. Ya kan? Maksimalkan saja pegawai yang ada, yang tersisa supaya kerjanya lebih efektif. Oh, iya. Seperti itu. Jadi Tapi saya kira biasa ya. biasakah kita lihat ada pegawai yang kurang maksimal atau mungkin Coba- biasa kita nongkrong di warkop coba mungkin? selalu datanglah di apa namanya pembayaran di kantor-kantor PDAM itu. Banyak keseleweran, cerita, baca koran, Begitu, Di. ya kan? Seperti itu. Atau memang mungkin selama ini banyak pegawai titipan setelah pemilu. Iya. pilkada. Karena seperti itu kan. Iya. Karena itu suksesnya hanya dijanji ya dititipkan lah. Iya, Di. Perusahaan daerah sekarang kan memang jadi sasarannya pemerintah daerah. Gitu. Tapi kasihan tuh juga itu kalau misalkan pas mau pemilihan ada titipan-titipan begitu. Akhirnya selesai masa jabatannya atau mungkin tidak terpilih atau kayak gimana kita nggak tahu. Terus diberhentikan atau di PHK. Kasihan tuh juga itu deh. Kenapa sama kasihan? Dia sendiri juga tidak kasihan sama saya. Kenapa memang Kika? Curhat gini. Dia tidak kasihan sama saya, masa kasihan sama dia juga. Iya. Coba Anda terlambat satu menit, pasti dicabut itu meterannya. Iya. Dia kasihan tidak sama masyarakat itu? Tidak kan? Ketika kita air kita tidak mengalir selama 3 bulan, 4 bulan, Iya. kasihan sama kita. Betul. Dia kan tidak Saya kasihan sama kita. sempat tidak mengalir juga di rumahku. Ada berapa lama itu hari sampai miki kodong tampung miki suruh mi orang masuk di perumahan tak untuk bawa air PDAM. Itu pun air PDAM-nya tidak begitu bersih-bersih amat. Ya, karena kita tidak tahu apa Iya. betul. Hanya karena mobilnya mobil PDAM, tapi mungkin airnya dari bilik-bilik. Iya ya. Ya, dibilang di PDAM karena itu kita lihat dari kulitnya saja. Benar. Kan seperti itu. Iya. Jadi
saya tidak terlalu banyak kasihanku ya. Tidak apa. Karena, tidak banyak karena, ya. karena saya mau kasihan juga mereka juga tidak pernah Tidak kasihan sama saya. kita deh. Iya. Jadi saya mau bilang apa? Jadi nafsi lah. Dan sempat juga saya baca ini komentarnya netizen di di Facebook media sosial ini Om John toh, dia bilang kenapa dia bilang mau di PHK ini karyawannya, nah kita ini bayar terus tiap bulan sedangkan air terkadang tidak mengalir sampai berapa bulan. Ada yang netizen bilang begitu, curhat dong itu netizen Kak Kodong. Ya mungkin ya salah satu keluarganya. Begini. Iya. Mungkin juga ada hubungannya begini. Iya. Kenapa selama ini banyak FIFA PDM itu bocor-bocor? Iya. Tidak diperbaiki, mungkin karena dananya lari ke semua itu untuk membayar itu pegawai. Oh. Ya karena menumpuknya pegawai kan? Terlalu banyak pegawai di. Terlalu banyak pegawai. Artinya anggaran lebih banyak ke situ sehingga dana untuk menjaga, untuk memperbaiki fasilitas PDM yang ada itu diabaikan. Tapi itu PDM pegawai pemerintah kayak itu Om John. Ya karena termasuk badan usaha milik daerah. Oh. Pemerintah punya di undang-undang pemerintah itu untuk daerah. Jadi daripada ya mudah-mudahan dengan adanya PHK ini anggaran yang sebelumnya itu dialihkan kepada perbaikan fasilitas instalasi daripada PDAM itu sendiri. Tidak pernah lagi kita dengar ada pipa bocor. Tidak pernah tidak mengalir air. Iya. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini anggarannya itu dialihkan kepada perbaikan fasilitas yang ada. Iya. Ya toh? Kan sama itu banyak ada juga mengeluhkan kenapa air saya bau comberan misalnya. Ya kan? Biasa kayak gitu ya. Iya. Itu kan karena adanya kebocoran. Ada kebocoran di. Oh, ya, begitu. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya PHK ini, yang anggarannya itu untuk pegawai itu dialihkan kepada perbaikan. Perbaikan ya, oke. Anggaran. Pipa yang sudah haus termakan usia, digantilah seperti itu. Jadi saya ini dukung sekali ini pemerintah ini. Yang penting kedepannya ada perbaikan. Masya Allah, ya kan? Barnya tong kita mendukung ini biasanya. Oh tidak, tergantung dari kebijakan pemerintah itu apakah memang betul-betul pro rakyat atau tidak sebenarnya. Gitu kan? Seperti itu. Tapi jadi kalau bagaimana tuh ke depannya nanti nih yang di PHK apa rencananya nih kira-kira? Bagusnya solusinya. Nafsi lah. Datang ke rumah. Apa dia bikin di rumah tak? Panas Saki. Kita sama-sama pergi cari kerja. Boleh tuh iya. Itu kan banyak sebenarnya. Yang banyak sawahnya di kampung ya kembali jadi petani. Tapi kalau tidak ada sawahnya sawah di kampung bagaimana Om John? Ya pergi merantau toh di Malaysia. Pergi merantau di Malaysia Tidak, karena itu semua ada jalannya saya kira. Mungkin anda di PHK dari itu. Ada rencana lain Allah. Ada rencana lain Tuhan kepada anda. Betul. Iya, mungkin nanti akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari itu, ya kan? Betul. Karena segala sesuatu itu tidak semuanya negatif. Pasti ada hikmah di balik semua itu. Iya, benar. Jadi jangan cepat mengeluh, berkecil hati. Tapi menerima saja mungkin ini sudah jalan Tuhan lah. Oke, jadi ceritanya ini jika terjadi PHK terima saja ikhlas Miki. Ya terima saja ikhlas saja. Karena rencana Allah itu ada yang baik mungkin ya, sama dengan jodoh kapang di Om John. Oh iya, sama dengan jodoh misalnya. Oke, sip lah. Seperti itu jadi mungkin juga selama ini mungkin sudah dilakukan evaluasi. Iya. Dari PDAM sendiri terhadap karyawan sebagai pegawainya, yang mana kerjanya bagus, yang mana kerjanya lebih banyak di warkop atau apa sebagainya. Iya. Ya, daripada membawa anggarannya, lebih baik kita ambil sebuah keputusan, walaupun itu berat sebenarnya. Tapi ini kan demi kebaikan kita bersama misalnya. Betul. Dan pihak kita akan meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat. Dan itu tadi anggaran itu yang dipakai selama ini untuk menggaji pegawai akan dialihkan untuk perbaikan semua fasilitas PDAM yang ada di Kota Makassar misalnya itu. Iya, oke lah. Pipa-pipa lagi
diganti yang sudah memang pantas diganti. Diganti Seperti ya. itu. Oke. Iya. Seharusnya seperti itu. Oke. Jadi jangan lagi nanti ala pura-pura di sana pivot bocor, di sana pivot bocor. Jadi selama ini apa kerjanya sebenarnya pegawai yang banyak gitu. Iya. Kenapa selalu ada laporan masyarakat di sana ada pivot bocor. Jadi selama ini apa kerja itu? Iya ya. Ya seharusnya kan banyak begitu pegawai, tidak ada lagi laporan masyarakat. Di sana itu di tengah jalan ada bocor ya, di sini ada bocor. Seharusnya tidak seperti itu. Iya. Ya kan? Jadi harapannya sekiranya itu uang dari anggaran pembayaran pegawai yang dulunya itu bisa dialihkan ke perbaikan. Supaya tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat. Oke. Air lancar lagi. Lancar. Oke. Mengalirnya seperti itu. Jadi sponsor yang di PHK ya kita terima saja. Anda saja terima bahwa sudah berpikir bahwa ini mungkin ada rencana lain daripada Allah untuk Anda. Ya kan? Iya. Terima dengan Anda adalah Oke, sip. Ikhlas. Tidak usah mengadu ke sana kemari itu buang waktu saja itu. Iya benar. Oke. Oke Om Jono, terima kasih sudah ikut partisipasi. Sehat selalu Om Jono. Ya, amin. Juga. Iya. Tadi saya mau masuk sebenarnya tapi tapi gitulah. Mungkin Om Jono lagi periksa saluran airnya dulu ya sebelum nelpon. Ini air di sini tidak lancar mengalirnya. Kok dong, pantasan. Tidak kasihan sama Om Jono ya. Berapa lagi tidak mengalir ini? Kok dong. Ini juga susahnya. Iya. Kalau masyarakat itu tidak mengalir airnya 1 bulan 2 bulan tidak ada kompensasi. Tidak ada kompensasi betul. Tapi kalau kita tidak membayar sampai 3 bulan akan diputus hubungan. Nah itu tidak adil sebenarnya itu. Iya. Tidak adil sebenarnya itu. Itulah ini mudah-mudahan Pak Wali Kota ini mendengar. Kalau terlambat satu hari pembayaran itu udah denda. Iya sudah denda. Iya betul. Tapi kita air tidak mengalir ya kan ke 1 hari 1 bulan tidak mengalir. Tidak ada itu, tidak ada perhatian pemerintah ke kita. Ya sabar ya. Iya, ini sudah lama ini. Kodong. Iya. Ini bukan 1-2 tahun ini, sudah lama berjalan seperti ini. Iya. Terutama itu di Makassar bagian utara. Kita tahu ini berlangganan itu. Mudah-mudahan Pak Wali Kota ini nanti kemarin ini bisa berjalan-jalan ke sini. Kita melihat akan adanya bukan antri bansos. Di Barukang ya? Iya di Barukang. Bukan antrian bansos tapi antrian jergen. Masya Allah, astagfirullah. Seperti itu. Kodong, iya sabar. Jadi mudah-mudahan ada perhatian lah. Oke, sip. Pemerintah kepada kita, terutama Pak Wali Kota ini. Amin. Oke, Om Jono, terima kasih banyak. Karena dengar ada yang mau masuk. Iya. Mungkin salah satu pegawai dari PDAM ini. Amin, ya Allah. Oke, terima kasih Om Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Jono yang ada di Barukang ya sudah berkeluh kesah ya. Kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Bari Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Yang SD Nompo. Dengan Pak SD Nompo. Iya, Pak SD Nompo. Apa kabar pagi hari ini Pak SD Nompo? Alhamdulillah. Baik-baik saja kodong. Kenapa pakai kodong? Harus alhamdulillah baik-baik aja. Jangan pakai kodong. Kalau kodong itu apa? Kodong itu kayak kita kas masing-masing. Padahal baik Ji. Oh gitu ya? Iya. Oke, Pak SD Nompo, kali ini kita membahas terkait dengan apa yang kita lakukan ini jika terjadi PHK pada diri kita. Karena kita lihat nih sekarang ada informasi bahwa efisiensi anggaran, jadi ada di PHK ini, di PHK karyawan dari PDAM. Nah menurut Tak bagaimana ini? Apa rencananya ke depan? Ya kalau bagi saya ya, kalau itu maunya pemerintah mau dia apa? Iya, kalau maunya pemerintah mau dia apa?
Iya, mau apa mau dilawan tidak bisa. Iya, haruslah parsa dan bagaimana ya? Penting itu pihak Allah. Iya. Kalau tidak berhenti. Mungkin itu memang sudah nasib tadi. Takdir. Sudah takdir. Iya, dan kebanyakan juga itu orang pegawai. Masuk kerja tapi tidak kerjanya, cuma main HP saja. Masa? Bisa jadi itu pemerintah bisa begitu. Tapi kita di RRI tidak ada aman-aman jika kita di RRI. Ya kan RRI kalau penyiar toh. kan beda itu dan penyiar. Kalau penyiar itu kan ada dunia. Pokoknya tidak sama-sama. Kalau Warto tidak semua masuk kerja. Kalau penyiar lah masuk kerja lah penyiarnya RRI. Semua ganti-gantian. Kayaknya terlalu bagus dan gantian ya. Beda dengan karyawan lain setiap hari datang. Yang staff-staffnya juga begitu tahu wah. Begitu Ji. Iya. Mesti sama semua jadi. Iya. Nggak tahu kalau umpama karyawan dekat rumah Ata iya. SD nompo. Kalau karyawan dekat rumah setiap hari keluar. Oh, tiap hari keluar tapi datang Ji. Kerja Ji. Ya biasanya datanya main HP. Bahaya tuh mata-mata ini SD nompo. Kebanyakan itu begitu kalau dari pasti main HP. Tapi saya yakin pendengarnya kita yang lagi dengarkan Pro 4 ini seluruh pegawai-pegawai itu semuanya tahu rajin-rajin. Dia dengarkan Pro 4 sambil menjalankan aktivitasnya tahu wah. Yakin ya, Kak? Semoga. Tapi SD nompo kalau misalkan terjadi PHK, kira-kira solusi untuk kedepannya, rencana kedepannya itu apa itu? Rencana kedepannya? Rencana kedepannya apa yang harus dia lakukan? Ya kalau sudah di PHK ya cari pekerjaan lain. Cari pekerjaan lain. Iya masa tinggal di rumah saja. Iya. Iya biar pekerjaan apa penting halal. Iya apapun yang penting halal. Jangan mentang-mentang sudah jadi pegawai terus di PHK mungkin lagi jadi pegawai lagi cari dong suasana baru Iya, belum penting. Jangan sudah jadi pegawai gaji tinggi, tidak mau lagi kerja yang gaji ke bawah. Iya. Yang begitu. Pokoknya apapun kerja itu, saja, kerja saja. Dapat yang halal. Iya, yang penting dapat yang uang halal ya. Iya, begitu. Iya. Kalau saya. Ya, mudah-mudahan saja ini yang mungkin mendengarkan Pro 4 terus suatu saat di PHK ya semangat untuk mencari kerja yang lain nih. Biar gajinya sedikit yang penting bisa lah untuk kerja. Mungkin buka usaha juga bisa tuh jadi. Buka usaha juga bisa Tonji. Iya bisa Tonji kalau ada modal. Kalau ada modal, kalau tidak ada modal itu seng. Tidak ada modal. Iya, kalau itu sih. ada modal bisa buka apa usaha bengkel apakah. Iya betul. Biar ada modal kalau tidak tahu kalau misalkan buka bengkel tapi dia tidak tahu bagaimana caranya untuk memperbaiki kendaraannya orang singkamale Mbak Ji. Kan zaman sekarang itu coba canggih. Apa beda? Bagaimana bisa sudah canggih pakai alat? Ya kan banyak bengkel toh. Dia cari tahu karyawan yang bisa untuk ini. Iya, kalau tidak mau cari karyawan, ya belajar dulu lah. Nanti kau belajar melalui YouTube salah-salah Jarang itu kalau YouTube itu jarang salah-salah. Oh begitu kak? Ada pernah tetangga aku dia bongkar sendiri. Lihat di YouTube. Dia bongkar dulu, lalu pasangnya dia lihat di YouTube. Begitu. Dia berhasil. Kalau bongkar pasang bisa aja kalau bongkar pasang, tapi kalau sambung menyambung itu kabel-kabel kak. Tapi bisa cari di YouTube, ada itu di YouTube. Ngerinya. Ada semua aja. Kan banyak di bengkel juga bisa banyak. Iya deh. Batap Pak Mas saya kalau Pak SD nompo.
Oke, Pale, kalau begitu SD Nompo, terima kasih, Di. Yang sudah mati nih siapa? Sudah masuk itu Om Jono, Pak Jono. Oh, yang belum Pi. Belum Pi perempuan, kenapa nak cari ki perempuan? Tidak, tadi malam itu ada minta nomorku, susah disebut di udara, baru tidak masuk jawabannya. Aish. Anu Ji, itu spekulasi Ji. Iya, yang masuk itu sama-sama renyenek konto Ji. Oh, Dende. Yang masuk itu ada laki-laki, teman saya juga di renyenek konto. Iya, mungkin tidak ada dengar ki kapang. Oke, Pale, kalau begitu Pak SD Nompo, terima kasih banyak. Sehat selalu. Makasih. Kita juga sehat selalu. Oke. Dan tugas sukses terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk SD Nompo yang ada di Jetne Ponto, ya, sehat selalu ya. Jadi satu pelajaran juga tahu dari SD Nompo ini. Halo, assalamualaikum Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa dan iya, Bari Basa siapa? Adinda Dewi. Iya, Ibu Fatma di Goa. Iya, apa kabar Ibu Fatma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Bu Fatma, nah ini kita membahas terkait apa rencana ke depan jika terjadi PHK, solusinya seperti apa. Namun seperti yang kita lihat ini, Bu Fatma, terkait dengan efisiensi dari di PDAM, begitu akhirnya harus mem-PHK. PHK para pegawainya, PHK massal PDAM Makassar. Nah, bagaimana menurut Tak? Bung Jona bilang sudah benar, Pak SD Nompo juga itu jalan keluarnya ya. Tapi saya mau bertanya, kalau memang dia pegawai pemerintah ya, berarti setengah mati lagi di PHK dengan hormat ya. Nanti ada anunya prosedurnya apa namanya iya pensiun walaupun itu sedikit ya. Jadi iya kalau di PHK dengan tidak hormat kan jadi masalah juga. Iya. Tidak hormat atau hormat ya jadi masalah juga ini kepala PDAM jadi, untuk jadi ceritanya kalau menurut Tak ini kalau di PHK itu ada pesangon begitu, Di? Iya, harus ada pesangonnya. Kalau dia pegawai betul ya, pegawai PDAM negeri ya. Iya. Karena kita juga itu di PLN begitu, yang negeri di PHK ada pesangonnya walaupun itu sedikit, karena bukan waktu di pensiun dia keluar. Di PHK yang sourcing dikasih keluar begitu saja dengan kalau hormat juga. Dengan hormat, tapi tidak dapat ini pesangon. Iya, kalau sourcing itu kan bahasa di PLN sourcing. Kalau di kantor-kantor lain kan apa namanya itu lagi kalau bukan pegawai? PHL. Bukan. Pegawai harian lepas. Iya, begitu. Kita di sourcing. Jadi saya rasa setengah mati berpikir lagi ini kalau dia minta yang di PHK itu bisa ganti rugi ada pesangonnya. Kalau tidak ada pasti Iya. Dia sudah lama bekerja tidak ada apa-apa kasih. Jangankan dipecat dengan di PHK kan tidak apa-apa. Apa itu kalau THR saja kalau tidak dikasih kan pegawainya ini merasa dirugikan atau apa kan? Iya, betul. Jadi kita ini manusia, misalnya cocok dibilang Nompo, kita ikuti saja maunya pemerintah, kepala-kepala bagian, maunya apa, apalagi dari pusat kan? Kita harus ikuti maunya atau apa, tapi dengan syarat itu harus ada sedikit ini. Harus ada sedikit pesangon lah. Pesangonnya, walaupun tidak apakah dipensiunkan atau
pesangon sedikit. Supaya bisa najadikan modal Pang Budi. Betul. Iya tahu. Kita bilang tadi dan buka usaha kalau bersamaan keluar di Muluku kalau ada modal. Itu pun juga kalau ada modal tergantung bagaimana itu kita, apakah saya misalnya seperti saya bikin kue. Karena sudah banyak juga saingan kita bagaimana ini supaya ada pemasukan sedikit untuk keluarga. Walaupun kita bujang atau cewek, kita tetap ada kebutuhan fisik. Betul. Untuk keluarga. Kita saja pribadi, apalagi perempuan, banyak sekali punya. Banyak sekali kebutuhannya kok dong kalau perempuan. Iya, bukan cuma makan saja. Jadi kita sekarang manusia pandai-pandai saja mengatur, mensyukuri semua susah senangnya yang kita hadapi. Itu Ji. Mudah-mudahan pasangan yang di PHK ada sedikit pesangon untuk mereka. Jadi kalau misalkan rencananya, kalau menurut ini Bu Fatma, rencana ke depan untuk yang di PHK ini apa bagusnya? Bagian di PHK? Iya, dia tergantung manusianya. Kedepannya bagaimana ini, karena tidak mungkin juga pemerintah mengatur rumah tangganya begitu, kebutuhannya selama sudah di PHK. Dia harus sendiri berusaha bagaimana saya kedepannya ini. Tidak usah malu kerja apa karena sekarang saja yang sarjana, S2 tidak ada kerjanya, apalagi apalagi kalau kita tamat SMA ya. Iya, karena ini sudah lama ini didengar kita ini. Tamatan SMA ke depan tidak akan dibutuhkan lagi kalau tidak ada keahliannya, apa itu IQ-nya, karyanya atau apakah dilihatkan di situ semua. Iya. Oke. Kasihan juga, kasihan kita ini sama-sama manusia memakan kebutuhan fisik. Sudah enak-enak kerja, tapi memang kata Den Nompo itu lebih banyak yang main HP. Tapi yang kurang mungkin tidak ada lagi kerjanya, mau di ini itu. Kalau RRI memang barangkali pada saat dia menyiar tidak main HP. Itu pun juga nanti di depan meja kalau memang masih banyak pekerjaan itu bertumpuk kan tidak mungkin kita main HP. Kalau pegawai. Kalau orang betul-betul mengerti bawahan atau apakah kita takut sama atasan atau apakah itu pekerjaan memang kita harus kita kerjakan, selesaikan. Besok kan lain lagi. Benar. Kata orang Makassar itu apa dibilang anjama ibaya reoke. Pekerjaan itu ada tergantung manusianya. Ada juga itu pekerjaan. Besok pesen deh. Ada juga manusia. Saya harus selesaikan ini sekarang. Supaya besok juga banyak tidaknya itu pekerjaan. Kita bisa santai. Begitu deh. Makasih. Dewi Satriani Bu. Nggak pakai padaingan sehat keluarga Bapak. Oke, amin. Makasih Bu Fatma ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Fatma yang ada di Goa ya. Dan untuk yang lain silakan Sobat Budaya, kita kembali buka 0811 400 9250. Mana Ibu? Mana Ibu ini? Bunda Hani ini kayaknya tadi menelpon, tapi kita tunggu ya Bunda Hani. Silakan Bunda Hani 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita ini terkait dengan mana ini Bunda Hani? Nelpon Miki Bunda di 0811 400 9250. Oke, silakan yang ingin menanggapi topik kita terkait dengan apa rencana kita ke depan. Mana Bunda Hani?
Oke, 08114092550 sahabat budaya. Bunda Hani boleh nelpon kembali ya di 08114092550. Ya, ini terkait dengan apa rencana tak ke depan. Oke, kita terima teleponnya dulu Bunda Hani Towa. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Dari Basa, iya. Bunda, apa kabar Bunda pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Lagi santai-santai nih saya. Lagi santai-santai. Sudah mendengarkan topik kita pada pagi hari terkait dengan Oke, dari tadi dari subuh-subuh udah nge-pro. Oke. Jadi kalau menurutnya Bunda gimana nih Bunda? Ini terkait dengan topik kita yaitu rencana ke depan jika terjadi PHK. Kalau menurutnya Bunda gimana? Seperti yang kita lihat saat ini PHK massal pada PDAM Makassar. Ya. Ini guna efisiensi anggaran. Kalau menurutnya Bunda gimana? Itu apa yang masal ini barusan terjadi. Iya, barusan terjadi. Barusan terjadi ya? Iya, barusan terjadi. Karena anggaran yang tidak memungkinkan. Anggaran ya Bunda. Ya. Karena kalau nak kasih kerja itu apa dia untuk bayar? Iya. Nah, pegawai itu butuh makan, butuh biaya, butuh biaya anaknya, biaya istri dan lain sebagainya. Iya, iya. Sama kerja gratis saja. Tidak mungkin kan? Seperti itu. Iya, jadi iya. memang ini Mbak Dewi, serba apa ya? Bikin pusing, pusing ya Bunda. Pusing memikirkan. Itulah saya juga heran bagaimana kenapa bisa terjadi seperti itu ya Bunda. Terjadi seperti itu. Artinya dimasalkan, tidak satu-satu, langsung serentak. Di mana mau kerja itu kalau seperti itu? Kebanyakannya itu. Kira-kira di mana Mini kerjanya kalau seperti itu? Kita juga yang bertanya kira-kira bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya. Iya, makanya kalau untung kalau ada keterampilan. Iya. Ada keterampilan masing-masing. Iya. Seperti kalau ibu yang di ibu-ibu. Iya, iya. Yang di apa namanya? Yang berhentikan. Iya. Kerja. Tidak ada keterampilannya, apa nak bikin? Apa dia bikin? Makan tidur aja. Makan dan tidur saja, jaga anak. Tidak ada apa-apa. Mau pergi jadi pembantu. Gengsi tuh luar biasa. Iya, betul. Apalagi kalau dia tamatan sarjana. Mana mungkin. Mana mungkin. Mana mungkin. Tapi itu kembali lagi dia Bunda, kalau misalkan masing-masing orang, masing-masing individu, apakah mereka mau kerja di rumah, membuat usaha bisnis apa? Itu yang dipertanyakan. Iya. Apakah dia mau jadi pembantu? Bukan pembantu Bunda, tapi maksudnya buat usaha. Kerja di rumahnya orang. Bersih-bersih. Atau buat usaha sendiri ya Bunda lebih bagusnya. Kalau kerja di rumahnya orang itu banyak, itu harus dipilih apakah dia mencuci, apakah dia bersih-bersih, apakah dia masak. Tapi susah juga, susah juga Bunda mungkin. Atau bisa usaha sendiri di rumah. Usaha sendiri lebih tepatnya. Iya. Usaha di rumah kalau ada keterampilan, dari keterampilan pas-pas. Sedangkan masa untuk di rumah saja dia tidak tahu apalagi kalau mau bikin usaha. Itu Mida bilang tadi SD nompo, nonton di YouTube lah. Kalau nonton di YouTube itu pasti sudah tahu kayak gimana itu pelajarannya. Iya, nonton YouTube dia pasti modal lah. Modal kayak gimana? Oh, kalau misalkan buka usaha ya Bunda ya. Iya. Iya. Dia buka YouTube. Bikin ini begini. Tahu bilang, bikin pisang goreng begini anunya bahannya sekian. Di mana modal? Iya ya. Memang gampang. Tapi yang menggerakkan itu tidak ada. Makanya tadi dia bilang Ibu Fatmawati, dia bilang ya untung-untung kalau dikasih pesangon begitu. Iya. Ya. Kalau dikasih pesangon syukur. Tapi kalau begitu saja kalau tanpa ada
Pesang dan tanpa ada kesan, auzubillah. Iya, nauzubillah min salik ya. Iya. Mm-mm. Itu yang tidak kita harapkan, Yang tidak kita inginkan. Betul. Tapi tergantung dari instansinya nih. Kalau instansinya mampu. Tapi kalau bersamaan banyak satu kaligus, udah. Bagaimana caranya memberikan? Iya. Dalam satu instansi itu ada 10 umpamanya. Bagaimana caranya mau dia bagi-bagi kalau tidak ada modalnya, tidak ada Kalau dananya? tidak ada dananya ya. Iya. Oke, Tapi sip. kalau sendiri di instansi itu, umpamanya di kantor kelurahan ini, contoh kecil ini. Iya. Di kantor kelurahan, di situ ada di di PHK-kan. Satu bisa jika kapan kena ada dana kelurahan. Iya. Tapi kalau banyak susah ya, Tapi Bunda. kalau banyak sekaligus satu instansi itu, di mana ambil dana? Di mana ambil dana ya, Bunda ya? Oke lah. Napusingi boska, napusingi pegawai. Iya, benar. Seperti itu. Oke, Bunda, kalau Oke, begitu. sayang. Iya. Terima Mudah-mudahan, kasih. Mudah-mudahan ada solusi bangsa terbaik. Indonesia ini Iya. tidak seperti itu. Di bawah kepemimpinan Prabowo. Oke. Mudah-mudahan banyak duitnya, banyak pemasukannya. Siap. Bisa membahagiakan rakyatnya. Oke, Jangan amin. Jangan menyusahkan. Iya. Bahagiakan itu rakyat. Bahagiakan ya. Karena nikmati biar rakyat kecil. Sip. Rakyat kecil harus berhak menikmati kebahagiaan. Betul. Oke. Kalau umpamanya dia tukang servis sepeda, kasih modal itu berapa biayanya itu kalau servis paling ya 500.000 ya sudah habis. Iya. Beli kunci-kunci, beli itu pompa sepeda. Iya. Cukup berapa kalau 500? Terlalu Di rumahnya, sedikit tahu, Bunda. Kalau modal itu dia membutuhkan misalkan 5 juta kayak gitu. Iya, ini contoh Untuk kecil modal saya. bengkel. Kalau iya saya nih bilang contoh kecil Iya. Kalau dia 500 butuh uang hanya permen. 500 karena bengkel besar ya. Bunda, 500.000 permen gitu nada apa, Bunda? La ilaha illallah. Kue baru masa dibeli. Oke, paling Bunda kalau begitu. Iya. Ya, mudah-mudahan ada jalan keluarnya ya. Ada Amin, solusinya. ya Allah. Sehingga kita rakyat Indonesia ini tidak seperti itu. Insya Bisa Allah. menikmati kebahagiaan. Amin ya Amin. Allah. Amin. Oke sayang. Iya Bunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Hani yang ada di KPU Maros. Entah bali bola kuli wala gayana mencelam
Teawana liwala debutena raji kami pale maka soli pedana naik remi pale. Salo kumo aboya pare kambaine baine baji kagak gaya nakalumanyang baine kamaya minjo ero kakuto jingan ditalasaku sikali namun dulu mama di Makassar ku jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Landri kanan-kanan na tapa rupana pabalu batu cincinga. Landri kanan-kanan na tapa rupana pabalu batu cincinga. Kurapang ko cincin batu bacandoko kanan-kanan nuri paciniku ikau memang Tommy salo aku boya eroku balaki acilana cincin batu bacandoko kontui acilana rupanu gandeng jina ukuran cincin ikau memang Tommy ukuran nakaremengku gandeng jina ukuran cincin ikau memang Tommy ukuran nakaremengku sikali namun dulu mama di Makassar ku jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Landri kanan-kanan na tapa rupana pabalu batu cincinga. Landri kanan-kanan na tapa rupana pabalu batu cincinga.
Landi kanan-kanan apa rupana balu batu cincinga. Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan. Terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah? Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk sampai sini kebersamaan kita di program acara yaitu Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda yang saat ini mendengarkan perempat Radio Makassar. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa. Ero